Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah turunkan berkahnya untuk kita semua hari ini, apalagi bagi jiwa-jiwa yang alhamdulillah bisa melaksanakan puasa Bid. Ini hari ketiga. Semoga ini adalah satu momen di mana kita mengawali Ramadan itu dengan keceriaan dan juga memperbaiki apa yang bisa kita lakukan untuk menuju Ramadan mulia. Amin. Betul. Ini kalau saya ini senang kalau disebut sebagai default effect-nya ini nih. Jadi kalau tadi yang Wafi bilang males upgrade aplikasi dan lain sebagainya, kayaknya saya juga begitu. It's because I don't need it gitu ya. Saya merasa belum butuh itu ya. Nah, tetapi memang menarik sekali judul yang diberikan produser kita yang canggih ini ya. Betul. Akhirnya saya baca-baca dan sebenarnya default effect itu digunakan oleh uh, kayak area ekonomi ya, baik itu di perusahaan atau apapun usaha-usaha, karena dimaksudkan untuk memotivasi para pekerjanya agar bisa lebih inovatif, bisa berani untuk apa ya, transformasi pikiran dia untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik gitu. Betul, itu dikatakan nude teori kalau tidak salah istilahnya begitu. Tulisannya nude G teori. Ya itu. Sehingga itu ada teori satu teori yang digunakan untuk memotivasi orang lain agar dia bisa melakukan segala macam perubahan itu, tapi dengan tujuan kalau di perusahaan berarti meningkatkan nilai-nilai jual atau apapun kinerja juga. Betul. Nah, tetapi ini sangat menarik memang ketika dimasukkan di dalam satu fenomena pendidikan. Kita jelaskan dari awal kita tidak kenal yang namanya online itu secara full, akhirnya kita harus melaksanakan itu. Bahkan sekarang kita kayaknya paling kreatif deh, ada PTM pertemuan tatap muka plus gitu online. Jadi kami di sekolah harus berbagi gitu ya, Ustadz yang menangani online, saya yang PTM karena saya lebih suka ketemu langsung jiwa anak-anak gitu. Ya, kalau kemudian kita tidak menggunakan ilmu default effect ini ya kita akan tertinggal banget gitu. Apalagi kalau tadi kita ngobrol bikin PowerPoint itu kalau kita presentasi sama orang dewasa mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kita hanya akan oke, cukup begini, tapi sekarang no, because everything we done in online, jadi harus bagaimana bisa menarik perhatian. Jadi itu harus pakai default effect. Nggak mungkin kalau kita stagnan di satu tempat mempertahankan sesuatu yang bagi kita nyaman saja. Ya memang ada efeknya ketika nyaman itu kayaknya lebih menguasai sih gitu, karena nggak repot-repot gitu kan. Tetapi kalau kita menggunakan perubahan ini menjadi sesuatu yang mengarah menjadi lebih baik dan lebih memudahkan orang lain, kenapa tidak kan gitu. Nah, sehingga memang di default effect itu ada dua hal, yaitu dari diri sendiri atau dari dalam, kemudian dari luar ya, termasuk juga lingkungan yang tadi Mbak Fe bilang itu. Ketika masa ini menuntut guru dan orang tua menjadi orang tua yang lebih kreatif untuk anaknya tetap semangat belajar, harus belajar kan. Biar nggak banyak suara yang dikeluarkan tetapi anaknya tetap aja nggak mau belajar gitu kan. Ya, guru juga begitu, biar anak tetap nyaman meskipun pakai online atau PTM, bagaimana kemudian mendesain satu pembelajaran itu menjadi tetap menyenangkan. Itu sih menurut saya yang harus kita waspadai adalah jangan pernah berdiri di kaki di tempat yang sama karena Anda mau mempertahankan kekolotan.